Hari ini kita melanjutkan membahas materi kurikulum Merdeka IPAS kelas 4 bab 7 halaman 187 sampai 194. Silakan disimak ya. Buka buku IPAS kelas 4 halaman 187. Topik C, kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Pertanyaan esensial. Yang pertama, apa alasan terjadinya jual beli? Alternatif jawabannya, alasannya terjadi jual beli karena manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Yang kedua, di mana saja peristiwa jual beli dapat terjadi? Di pasar, supermarket, dan toko. Nomor 3, apa semua kebutuhan langsung kita dapatkan? Tidak bisa, harus melewati proses terlebih dahulu. Nomor 4, menurut kalian bagaimana proses suatu kebutuhan barang atau jasa sampai ke rumah kalian? Alternatif jawabannya adalah diawali dari produksi, lalu distribusi dan konsumsi. Misalnya, barang diproduksi di pabrik, lalu didistribusikan ke toko-toko, lalu dibeli dan digunakan di rumah. Nah, ini terdapat gambar seorang ibu yang beli tomat di pasar. Dia menawar harga. Pernahkah kalian pergi ke pasar? Percakapan di atas merupakan gambaran jual beli yang dilakukan oleh manusia sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan hidupnya. Ibu Mira membutuhkan sayuran untuk dimasak sebagai makanan. Ibu Mira berperan sebagai pembeli, penjual sayur berperan sebagai yang menjual kebutuhan atau penjual. Pasar sendiri adalah tempat jual beli. Namun ada juga barang yang tidak dapat ditawar. Biasanya ini terjadi pada barang yang sudah mencantumkan harga di kemasannya. Biasanya ini ada di supermarket atau pusat perbelanjaan. Lanjut halaman 188. Mari mencari tahu, mari kita lakukan pengamatan. Carilah 5 tempat lain atau lebih yang memiliki kegiatan jual beli lainnya di sekitar kalian. Yang pertama, apa ciri-ciri kegiatan jual beli yang tampak oleh kalian? Apa saja barang-barang yang diperjualbelikan? Salin tabel seperti contoh berikut pada buku tugas kalian. Nomor, nama tempat, ciri-ciri kegiatan jual beli yang diperjualbelikan. Guru kalian akan memandu untuk kegiatan diskusi. Nah, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Ada pasar tradisional, minimarket, dan ciri-cirinya. Ada warung, toko buku. Pasar hewan dan lain sebagainya. Kegiatan ekonomi. Nah, ini ada percakapan antara kurir pengantar paket dengan anak penerima paket. Tahukah kalian tidak semua kebutuhan dapat langsung kita beli begitu saja? Terkadang butuh suatu proses sampai barang atau jasa itu sampai ke tangan kita. Proses membuat atau memproduksi, dikirimkan atau distribusi, lalu digunakan atau konsumsi. Berikut skema alur kegiatan ekonomi. Ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Lanjut halaman 190. Lakukan bersama. Kalian telah mengetahui tempat-tempat terjadinya jual beli, bukan? Sekarang belajar lebih lanjut kegiatan ekonomi yang terjadi di tempat jual beli. Berkelompoklah dengan 3 orang teman kalian. Kalian boleh melakukan pengamatan ke warung ataupun supermarket terdekat. Diskusikan hasil pengamatan kalian dan tuangkan kegiatan ekonomi yang kalian lihat dalam bentuk mind map, dan guru kalian akan memandu untuk kegiatan presentasi.
Bawahnya, mari refleksikan. Yang pertama, menurut kalian apa syarat terjadinya jual beli? Alternatif jawabannya adalah syarat terjadinya jual beli yaitu ada keterbatasan kebutuhan, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, lalu ada yang penjual dan pembeli. Nomor 2, menurut kalian bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia dari lingkungan sekitar kita? Alternatif jawabannya adalah mencari di tempat lain, di daerah lain, atau mencari barang melalui toko online. Nomor 3, apa saja proses yang terjadi pada kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kalian? Alternatif jawabannya adalah ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nomor 4, apakah kalian pernah berperan menjadi produsen, distributor, atau konsumen? Jelaskan. Saya pernah berperan sebagai konsumen, orang yang membeli dan menggunakan barang. Nomor 5, setelah mempelajari alur kegiatan ekonomi, bagaimana sebaiknya kalian bersikap terhadap barang-barang yang kalian pakai? Alternatif jawabannya adalah harus lebih berhemat dan menggunakan barang secara hati-hati agar tidak cepat rusak. Lanjut halaman 191, belajar lebih lanjut. Bagi yang tinggal jauh dari pantai, ikan melalui perjalanan yang panjang untuk sampai ke daerah kita. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini nelayan menangkap ikan di laut, kemudian masuk ke pelelangan ikan. Setelah itu ikan diangkut dengan menggunakan kendaraan, terus diantar ke pasar ikan. Terus setelah itu baru ikan bisa dikonsumsi oleh para konsumen. Tidak sedikit makanan atau barang yang kita miliki melalui proses perjalanan yang sangat panjang, maka selayaknya kita menghargai semua usaha yang sudah dilakukan dan menggunakannya dengan bijaksana. Proyek belajar bersama-sama teman dan guru, mari kita buat kegiatan jual beli di sekolah. Tujuan proyek melakukan praktik jual beli dalam kegiatan market day. Lanjut halaman 192, langkah pengerjaan proyek. Tahap pertama, mencari informasi. Cari informasi tentang barang atau jasa yang akan kalian jual. Kalian bisa mendapatkannya dengan cara memproduksi atau membuatnya sendiri, atau mendapatkannya dari agen penyalur. Tahap yang kedua yaitu merencanakan dan menghitung. Yang pertama, tentukan banyak atau jumlah barang atau jasa yang akan dijual. Yang kedua, buatlah rencana perkiraan harga jual dan banyaknya barang atau kebutuhan yang akan dijual. Tahap ketiga, membuat rancangan denah tempat berjualan dan penyajian. Buat sketsa denah dan dekorasi tempat berjualan. Buat rancangan penyajian barang atau kebutuhan yang akan dijual semenarik mungkin. Yang ketiga, buat daftar benda yang akan digunakan pada market day. Tahap 4, hari berjualan. Siapkan alat dan bahan yang kalian butuhkan, lalu mulailah proyek market day dengan menjual barang atau jasa kalian sesuai yang telah direncanakan. Catatlah hasil penjualan kalian pada hari itu. Tahap yang kelima, refleksi kegiatan proyek. Apa pengalaman menarik yang kalian dapatkan saat melakukan proyek market day ini? Yang kedua, apa hambatan yang kalian dapatkan saat melakukan proyek ini? Nah, jawaban untuk tahap pertama sampai kelima ini alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Proyek yang akan kalian lakukan ini hanya contoh, kalian bisa kembangkan sendiri ya.
Lanjut halaman 193 untuk pertanyaan nomor 3 sampai 5. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Selanjutnya yaitu melengkapi peta konsep. Nah, bisa kalian isi seperti ini ya. Kebutuhan manusia itu berdasarkan kepentingannya, itu ada 3. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Berikut contoh-contohnya dan cara menggunakan kebutuhannya bagaimana. Ini sudah lengkap ya. Ini alternatif jawabannya bisa seperti ini. Lanjut halaman 194. Uji pemahaman aku dan kebutuhanku. Kalian adalah seorang pelajar. Sebutkan 10 buah benda atau barang yang kalian butuhkan. Urutkan benda tersebut dari yang paling penting sampai bisa ditunda. Jelaskan alasannya. Apakah sebuah keinginan dapat menjadi sebuah kebutuhan? Mengapa? Nah, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Ada alat tulis, seragam, sepatu sekolah, dan lain sebagainya. Terus bawahnya, apakah sebuah keinginan dapat menjadi sebuah kebutuhan? Mengapa? Sebuah keinginan dapat menjadi sebuah kebutuhan setelah kebutuhan sudah terpenuhi. B. Bagaimana aku memenuhi kebutuhanku? Buatlah urutan peristiwa cara pemenuhan kebutuhan manusia mulai dari sebelum uang ditemukan sampai sesudah uang ditemukan. Sebelum ada uang, orang menggunakan cara barter, kemudian barang berharga dijadikan sebagai alat tukar, kemudian muncul uang logam dan uang kertas, kemudian muncul uang digital, ATM, dan uang elektronik. C. Kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Bila satu barang yang ada di sekitar kalian, gambarkan alur perjalanan barang tersebut mulai dari pengolahan sampai ke pengguna. Beri keterangan siapa yang terlibat dalam proses perjalanan tersebut. Jelaskan perannya dalam proses tersebut. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Contoh barangnya misalnya tas. Nah, pada proses produksi pabrik tas membuat tas, lalu pada proses distribusi pabrik tas mengirim tas untuk dijual di toko-toko atau pasar, lalu pada proses konsumsi bapak atau ibu membeli tas tersebut dan saya pakai untuk pergi ke sekolah. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.